Jam berapa tadi di sini, Ustaz? Jamnya dari tadi malam kita turun jam 8 kemarin malam. Berapa anggota diterjunkan ini, Ustaz? Sekitar 30-an. FPI datang paling awal, pulang belakangan. Tak peduli difitnah, dibubarkan, mereka tetap terdepan. Rezim kemana? Masih sibuk pencitraan kah? Nah, kondisi ini guys semakin terasa memprihatinkan. Karena di saat-saat kita butuh persatuan yang kokoh menghadapi kondisi yang berat ini, justru bangsa kita sedang dihadapkan pada kondisi keterbelahan masyarakat yang sangat tajam. Sampai saat ini, ya dengan prihatin gue harus mengatakan, kita belum melihat adanya upaya-upaya serius dari pemerintah, dari pihak yang berkuasa. FPI itu turun, itu yang pertama kali. Itu yang bantu kita carikan mobil, dan gua khususnya orang muslim yang dibantu FPI, dikawal FPI. Salah satu laskarnya adalah Pak Jimmy. Nah itu kita dikawal sampai dengan Poso. Kita naik mobil sampai Poso. Sampai Poso kita masuk ke Poso pesisir selatan. Nah, di mana mayoritas di Poso adalah Nasrani. Sampai di kampung Nasrani, gue bilang, gue orang dari Jakarta dan saya orang Muslim. Dan jawaban masyarakat Poso adalah, masuk Pak, kita bersaudara. Luar biasa. Masuk Pak, Puji kita Tuhan, bersaudara. puji Tuhan. Sudah tidak ada lagi konflik. Bapak mau tinggal di sini, mau istirahat Di di sini, Poso daerah silakan. konflik Kristen Islam, bro. Garis keras. Silakan. Dan lo tahu, salah satu temen gua bilang, Pak, izin Pak, saya mau ke mobil, mau ngapain? Saya mau sholat. Nggak perlu. Bapak ambil wudhu, kami siapkan tempat Bapak mau beribadah. Di Luar biasa. tempat orang mayoritas Nasrani. Padahal Poso daerah konflik, bro. Daerah konflik. Dan di Palu pun yang pertama kali turun adalah FPI dan Menolong orang 08 Nasrani. Garda Muda 08. Prabowo ya. Prabowo. Luar biasa. Dan di situ tidak melihat unsur politik apapun. Kita jam 5-an ya, jam 5-an. Cuman yang keadaan hujan. Tapi yang evakuasi kita tuh FPI gitu ya, anak-anak suka dirawat tuh. Yang lain ya begitulah. Nah, terus ya sampai sana juga enak juga ya, dilayanin, dikasih makan, minum, ada. Puji Tuhan benar tuh. Jam 10 malam Minta makanan dikasih. Kebetulan ada anak dua itu baik tawarin. Mau nggak saya bikin ini apa aja boleh dah, yang penting. Indomie satu sama nasi sepiring, makan bertiga. Udah maghrib jam 6 tuh, ayo udah setinggi ini. Saya berdiri pakai meja, pakai bangku lagi, nggak bisa. Ini dari pagi jam 3 berendam aja segini. Kan nggak bisa berdiri, dua apa makin kayak gini. Banyak, terima kasih banyak. Soalnya mereka nggak pilih kasih. Mereka tuh yang penting nyawa ditolong. Di perahu itu sampai penuh, Pak. Yang lain batasin perahu, tapi mereka sebelum mungkin nggak bisa mungkin. Jalan dulu gitu. Itulah saya terima kasih banyak sama mereka. Kita nggak bicarakan beda bangsa ya. Kita bicarakan tentang kita sama-sama manusia.
Dari laman akun Twitter @Doraemon, relawan Front Persaudaraan Islam atau FPI membawa bantuan logistik menuju Mamuju. Pemberangkatan melawan relawan kemanusiaan Front Persaudaraan Islam gelombang pertama 4 orang laskar menuju Mamuju Sulbar pada malam ini tanggal 15 Januari 2021. Kemana kalian yang sok hebat dengan FPI kemarin? Hal ini dikomentari dan mendapatkan tanggapan dari netizen seperti Tang Patah, Askam, UJ, Ipang Ibrahim, dan Ica Mariana. Kami di Kalsel mohon bantuannya juga. Banser kok gak nongol? Lagi nyawer. Banser lagi norong banser, fangke deh. Sukro emang enak, cocok deh untuk teman-teman makan tuh kalau dibanjir begitu. Masya Allah, mereka tetap peduli meski mereka difitnah, dihina, tapi mereka tetap ikhlas dan tulus memberi bantuan pertolongan kemanusiaan. Semoga ikhlas dan mempunyai nilai ibadah, nggak perlu menilai atau hiraukan pihak lain. Yang penting niat karena Allah semata. Semoga lancar, selamat dan termanfaat dengan baik oleh saudara-saudara kita di sana. Syahrudin Muhaika, teruslah berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat. Bantu saudara kita yang saat ini kena musibah. Allah akan menilai kebaikan yang saudara lakukan. Mas Bams, Masya Allah, sungguh mulia hati mereka. Semoga menjadi inspirasi yang baik bagi yang masih benci dengan keikhlasan umat Islam. Beralih pada komentar Setiawan Budi Santos, ZZB91, Robi XCCL, Edi Soekarno, Nurmalov, dan juga B41. Biasalah mbak, sudah bakat, bacot di sosmed kan nggak modal. Kalau kayak relawan kan harus modal, tiket pesawat tuh mahal, mana mau mereka, mending diem. Ban serep mana yang paling Pancasilais nih? Kalau bencana mereka nggak datang bos, kalau menjaga gereja, membubarkan pengajian, mereka nomor 1 datangnya. Nunggu berita logistik bertuliskan FPI disita nih, seru kan? Ya tetap aja pakai atribut FPI, pengen tahu reaksi buzzer RP itu macam mana? Masya Allah, teruslah berbuat kebaikan saudaraku. Jangan disoting mobilnya ntar jadi tersangka. Hanif G, Diki, Fauzi 21 dan Mase. Tabarakallah, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doraemon sudah fallback akun belum ya? Berangkat dari mana mbak? Semoga cepet deh sampai selamat tujuan, amin. Minta rekening FPI yang baru dong. Ormas lain belum kelihatan. Bantuannya berlogo FPI, apa polisi berani sita nggak ya? FPI tetap konsisten. Mabruk. Yang lain cuma ngoceh doang. Kira-kira bakal disita nggak ya tuh logistik karena ada tulisan FPI-nya? Masya Allah, alhamdulillah. Yoga Krishna, Wong Tani, Emporina, dan juga Makam Keramat serta Partai Pemeras Wong Cilik. Masya Allah, terus berjuang, semoga selalu Allah berikan kesehatan dan kekuatan untuk membantu para korban musibah bencana di negeri ini. Masya Allah, semangat. Sementara beralih pada komentar Merdeka 100% Ahmad Sarif. Masya Allah, barakallah, menjadi saksi di akhirat kelak atas kedermawanan dan ta'awun memang. FPI kagak ada habisnya ya, padahal banyak rekeningnya diblokir para dajjal, tapi tetap eksis aja tuh FPI. Hati-hati bang di Sulbar. Hashtag Pray for Sulawesi. Lagi banyak penjarahan di pintu-pintu masuk ke Sulbar, lebih baik minta bantuan pengawalan dari bapak-bapak Basarnas, TNI, Polri. Karena bantuannya sangat ditunggu oleh korban gempa yang berada di pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau logistik. Di mana Ahmad Syarif juga menyertakan sebuah link berita dari Merdeka.com yang mengatakan kesaksian tim relawan Muhammadiyah korban penjarahan di Majene. Sementara @cerita_kita_id datang paling awal, pulang paling akhir, nice. Berita seperti ini tidak akan pernah masuk media TV. Hashtag FPI selalu terdepan. Sebagian media tuh sibuk framing pengemis di Jalan Tamrin biar si Anies digoyang. Tenggelam tuh berita 6 laskar yang wafat ditembak, artis yang habis vaksin tapi gelar party dan berakhir maaf. Kenapa nggak dipenjarakan juga sekalian? Coba mundur dikit pakai teleskop dan lihatlah, itu benar-benar ada di negara plus 62. Lah pusing. BTW ada form Sunda Empire tuh pengen. TNI, polisi, dan masyarakat yang evakuasi lebih awal tanpa atribut. FPI tanpa atribut tapi sumbangannya pakai atribut. Lah, yang lain juga banyak yang bantu kok, teman-temannya tuh galang donasi. Sumber berita kok blogspot.com. Pembodohan lagi nih. Memang benar seorang Kalsel, FPI memang yang terdepan. Bagi pembenci FPI ya silakan berkoar di tengah masyarakat Kalsel kalau tidak ingin dibully sama masyarakatnya. Banser juga ikut bantu, tahan berapa hari. Permisi kak, di sini tuh saya open donasi ya buat musibah banjir di Kalimantan Selatan ya, kali aja kakak-kakak tuh berarti ringan berminat membantu. Ya semoga donasi kakak-kakak itu bisa menjadi amal jariah deh di akhirat kelak.
Selain itu, beralih pada komentar Dan. Meski tanpa atribut, FPI itu buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalsel. Hashtag FPI selalu terdepan, hashtag FPI selalu terdepan. Di mana hal ini diberitakan oleh warta kota thetribunnews.com yang mengatakan, meski tanpa atribut, FPI buka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalsel. Selain itu, ada pula akun dari Duto Sadono. Bukankah amal kebaikan itu kalau dipamer-pamerkan jadi riak jadinya? Pisang coklat, jawab pertanyaan gua ya. Lu udah nanya nggak mereka tuh minta diliput? Lu udah nanya nggak mereka bayar media nggak? Lu udah nanya nggak medianya langsung? Terus letak riaknya tuh di mana? Gua bukan pendukung FPI, tapi kalau ada yang berbuat baik buat bantuin orang banyak itu hak gua. Hak gua apa buat nyinyir? Itu berarti bukan FPI. Sebagai warga biasa memang harus tolong menolong. Mau framingnya yang nggak usah tolol banget lah. Kaosnya ada tulisan HRS, cing. Kok pada nyinyir sih? Otak mana otak? Mereka tuh berbuat baik salah. Mereka gerbek tempat judi, prostitusi salah juga. Dasar korban media, korban politik. Gua ngomong gini nanti disangka gua umatnya Rizik dan pendukungnya FPI. Emang dasar sifat manusia tuh sekalian. Benci, empati disingkirkan, fanatik boleh, bego jangan. Selama hidup baru lihat mana yang pencitraan, mana yang citra nih. Maaf nih ya mas bro, itu media yang upload bukan dokumentasi dari FPI-nya sendiri kok. Masih dibilang pencitraan. Terus yang buat judul ya medianya sendiri kok. Seakan-akan FPI yang salah. Udah itu yang nolong gak pakai atribut dibilang pencitraan juga. Aduh, maunya gimana sih? Gak perlu pakai kaos pun juga jalan terus, mantap lah. Gak apa-apa, bagus. Tapi mbok yang gak usah bawa FPI, apapun kegiatan yang mengatasnamakan organisasi terlarang yang gak boleh, itu melanggar undang-undang. Terus gaspol naikkan tagarnya biar yang sering di kolam itu makin kelelep. Kameramen siap lah, aku mau belusukan. Mantap FPI, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian. Allahu Akbar, kata Dewi Ani.